Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang biografi para ulama yang beliau-beliau ini menjadi mata rantai dalam keberlangsungan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang mana pada kesempatan kali ini sosok figur ulama yang akan kita baca dan kita simak bersama adalah beliau yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Al-Asna'i. Yang mana beliau Al-Imam Al-Asna'i ini sering muncul nama beliau di kitab-kitab fikih mazhab Al-Imam Syafi'i, terutama di dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi ataupun di dalam kitabnya Al-Imam Ar-Rafi'i. Begitu juga muncul di beberapa kitab pada ulama-ulama di masa-masa berikutnya. Namun yang perlu diketahui terlebih dahulu, beliau Al-Imam Al-Asna'i ini berbeda dengan Al-Imam Al-Isnawi. Karena memang Al-Imam Al-Isnawi beliau baru ada setelah masa Imam Nawawi. Adapun Al-Imam Al-Asna'i beliau adalah ulama yang hidup sebelum Imam Rafi'i. Sehingga kalau kita itu mempelajari, membaca kitab-kitabnya Imam Rafi'i ataupun kitab-kitabnya Imam Nawawi, kita tidak akan menjumpai nama Imam Al-Isnawi. Yang ada adalah Al-Imam Al-Asna'i. Namun kalau kita membaca kitab-kitab fikih seperti buah karya tulisnya Syekh Zakaria Al-Ansari, atau misalkan kitabnya Syekh Khatib Asy-Syarbini, atau membaca kitab Tuhfah yang miliknya Imam Ibnu Hajar, atau membaca kitab Nihayah buah karyanya Imam Romli, maka di situ kita akan menemukan nama Al-Imam Al-Asna'i, begitu juga dengan Al-Imam Al-Isnawi. Sehingga dari situ penting kita bedakan siapakah Al-Imam Al-Asna'i dan juga siapakah Al-Imam Al-Isnawi. Ada yang bergelar Isna'i, ada yang bergelar Asnawi. Nah, ini yang perlu diketahui terlebih dahulu. Dan setelah kita nanti akan membaca lebih lengkap lagi dari keterangan yang ada, Al-Imam Al-Asna'i ini sendiri sebenarnya julukan untuk 4 orang. Ya, ada 4 ulama yang beliau semuanya ini memiliki nama belakang atau nama populer dengan sebutan Al-Imam Al-Isna'i. Namun satu dari 4 orang ini adalah berbeda. Nah, untuk 3 berikutnya, yaitu beliau semuanya yang bertiga ini adalah saudara kandung. Dari keempat sosok ulama yang memiliki nama belakang atau nama populer dengan Al-Imam Al-Asna'i, hanya ada 2 orang yang namanya sering muncul dan sering disebutkan oleh para ulama sebagai rujukan di dalam keilmuan-keilmuan syariat. Untuk yang 2 berikutnya, beliau berdua ini tidak begitu populer karena memang dulu beliau meninggal ketika masih muda belia. Sehingga dari karya-karya tulisnya itu masih sangat sedikit sekali, bahkan ada yang tidak ada karya tulisnya karena memang meninggalnya masih sangat muda sekali. Sehingga ulama jarang memunculkan nama beliau berdua. Untuk yang sering disebutkan yaitu 2 orang ulama yang memiliki nama belakang sama, yaitu Al-Imam Al-Asna'i, namun beliau berdua ini berbeda keturunan, artinya berbeda buyut, 2 orang yang berbeda. Siapakah kira-kira beliau semuanya ini? Untuk ulama-ulama dari kalangan fuqaha, ketika beliau ini menyebutkan nama Al-Imam Al-Asna'i di dalam kitab-kitab fikih, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Syihabuddin Ali bin Hibatullah bin Ahmad Al-Asna'i. Ini kalau yang ada di dalam kitab fikih. Nama beliau adalah Al-Imam Ali bin Hibatullah bin Ahmad. Namun kalau kemudian nama Al-Asna'i ini muncul di dalam kitab-kitab usul fikih, bukan di dalam kitab fikih, tapi di dalam kitab-kitab usul fikih, atau di dalam kitab-kitab lughah, dalam ilmu bahasa Arab, maka yang dimaksud dengan Al-Imam Al-Asna'i adalah beliau yang bernama Ibrahim
bin Hibatullah bin Ali. Jadi yang satunya tadi itu Ali bin Hibatullah, yang kedua namanya Ali Ibrahim bin Hibatullah, namun berbeda kakek. Untuk yang pertama kakeknya bernama Ahmad, untuk yang kedua kakeknya bernama Ali. Dan kebetulan beliau berdua ini, Al-Imam Al-Asna'i yang pakar di dalam ilmu fikih, begitu juga Imam Isna'i yang pakar di dalam ilmu usul fikih, memiliki guru yang sama. Guru beliau berdua ini adalah sosok ulama yang sama, yaitu Al-Imam Bahauddin Al-Qifti. Al-Imam Bahauddin Al-Qifti memiliki dua murid yang sama-sama memiliki skill luar biasa, memiliki bakat yang luar biasa, dan beliau berdua muridnya ini juga menjadi ulama besar di masa-masa berikutnya. Ini adalah muridnya Al-Imam Al-Qifti, yang mana yang satunya bernama Al-Imam Ali bin Hibatullah bin Ahmad Al-Asna'i, yang satunya lagi bernama Ibrahim bin Hibatullah bin Ali Al-Asna'i. Jadi ini perlu dibedakan, hati-hati kalau kita membaca kitab, ketika kita menemukan nama Al-Imam Al-Asna'i, maka kira-kira beliau ini Imam Asna'i yang mana? Apakah beliau adalah Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i, atau yang kedua yaitu Al-Imam Nuruddin Al-Asna'i? Kalau seandainya ternyata nama beliau adalah Ali bin Hibatullah, maka yang dimaksud adalah Syihabuddin Al-Asna'i. Tapi kalau nama beliau ternyata adalah Ibrahim bin Hibatullah, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Nuruddin Al-Asna'i. Yang pertama itu pakar dalam ilmu fikih, yang kedua pakar di dalam ilmu usul fikih. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu Al-Imam Syihabuddin Ali bin Hibatullah bin Ahmad Al-Asna'i, beliau diakui sebagai imaman fil fikih. Beliau adalah sosok ulama yang memang menjadi pimpinan, menjadi rujukan utama di dalam ilmu fikih. Dan karakteristik beliau dayyinan katsirul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Beliau sosok ulama, sosok figur yang sangat kuat sekali memegang ajaran agama Islam. Beliau sosok figur yang memiliki sifat warok yang luar biasa. Dan beliau sosok ulama yang sangat giat, sangat rajin, sangat menonjol di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pihak yang lain. Sehingga beliau bukan cuma sekedar mengajar dan menyalurkan ilmu kepada santri-santrinya, tapi beliau juga merupakan sosok ulama yang sangat peka sekali dengan kondisi di sekeliling beliau. Entah itu kondisi masyarakatnya, kondisi pemerintahannya, atau yang lain sebagainya. Beliau memiliki kepekaan yang luar biasa sekali. Ketika beliau ini melihat satu hal yang kurang baik, maka beliau di situ memiliki dedikasi yang besar untuk melakukan nahi mungkar kepada orang-orang yang beliau lihat. Seandainya beliau kemudian melihat orang lain atau siapa saja yang ada di sekeliling beliau ini mulai kendor untuk melakukan kebaikan, maka beliau di situ juga memiliki semangat yang luar biasa mengajak mereka semuanya untuk bisa semakin meningkat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil intinya Al-Imam Ali bin Hibatullah bin Ahmad Al-Asna'i ini, atau yang dikenal dengan Syihabuddin Al-Asna'i ini, memiliki perisai sangat senang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mahiban mutawadian. Beliau sosok figur ulama yang memiliki wibawa luar biasa. Orang yang pertama kali melihat beliau akan langsung muncul rasa sungkan, rasa ta'zim hormat kepada beliau, karena memang beliau adalah sosok ulama yang begitu berwibawa. Mutawadian. Beliau selain memiliki wibawa seperti itu, namun beliau tetap memiliki rasa tawadu, memiliki rasa rendah hati. Tidak kemudian beliau itu meninggikan dirinya sendiri, sangat menghormati kepada orang lain, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan uslub atau dengan cara, dengan metode yang sangat indah sekali. Ini merupakan karakteristik dari Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i yang patut untuk kita contoh, baik kita kalangan santri atau yang bukan kalangan santri. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar memang merupakan fardu kifayah. Namun kemudian di situ ada waktu-waktu yang tepat,
Ada kondisi-kondisi yang tepat kapan kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kapankah kita itu di situ tidak atau belum waktunya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan beliau Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i sangat piawai, sangat ahli di dalam memilih waktu, memilih timing untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga orang yang beliau nasihati, orang yang beliau berikan petuah-petuah, bukan kemudian merasa tersinggung dengan arahan dari beliau, justru malah kemudian semakin bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemaksiatan, berpindah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok ulama yang memiliki wirid yang beliau lakukan, wirid yang selalu beliau langgengkan, diantaranya adalah melakukan tahajud. Beliau sosok ulama yang tidak pernah lepas dari yang namanya sholat malam. Setiap hari beliau selalu rutin, selalu tekun untuk menjalankan yang namanya sholat malam. Dari ketekunan yang seperti inilah kemudian bisa mendatangkan keberkahan di dalam hidup beliau. Sehingga beliau bukan sekedar berilmu begitu saja, namun beliau memiliki sisi ibadah yang luar biasa. Tiap malam beliau hidup-hidupkan untuk bermunajat dan berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan keluh kesahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan malam. Beliau sangat nikmat sekali melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tahajud-tahajud yang beliau laksanakan. Ini salah satu wirid yang dilanggengkan dan diistiqomahkan yang pernah dilakukan oleh beliau Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i. Di sisi yang lain, beliau juga memiliki wirid yang disebutkan di dalam sejarah biografi beliau, yaitu beliau sosok guru yang sangat baik sekali kepada para santri-santrinya. Di antara wirid beliau disebutkan di sini adalah wa ihsanun ila thalabah. Beliau dermawan kepada santri-santrinya, beliau perhatian dengan santri-santrinya. Beliau sangat peduli dengan kondisi santri-santri yang belajar kepada beliau. Ketika santri-santrinya ini dalam keadaan membutuhkan, beliau sangat ringan sekali untuk memberikan bantuan kepada para santri yang membutuhkan bantuan. Ketika santrinya ini misalkan dalam kondisi ekonomi yang sulit, maka beliau sangat mudah sekali untuk membantu perekonomian yang sedang dalam keadaan terpuruk dari santri-santrinya. Ketika santrinya itu dalam keadaan tidak menentu arahnya, maka beliau akan sangat mudah sekali untuk mengajak santrinya supaya memiliki arah yang lebih jelas lagi, memiliki arah yang lebih terang benderang lagi, sehingga santrinya ini tidak menjadi kehilangan arah, tidak menjadi bingung, menjadi santri-santri yang jelas arah hidupnya, kemana harus melangkah. Dan ini semuanya dilakukan oleh beliau Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i. Sosok yang seperti ini, guru yang begitu peduli kepada para santri-santrinya, ini yang kemudian diistilahkan dengan sebutan seorang murabbi. Bukan sekedar guru begitu saja, tapi beliau merupakan sosok figur ulama yang sekaligus juga sebagai murabbi, mengarahkan santrinya. Bukan sekedar mentransferkan ilmu, mengajarkan ilmu, tapi beliau juga mengarahkan bagaimana caranya santri-santri beliau ini bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana caranya santri-santri beliau ini bisa menjadi sosok figur yang lebih hebat dibandingkan beliau sendiri. Sifat yang seperti ini, akhlak yang seperti ini, adab yang seperti ini tidak dimiliki kecuali bagi mereka beliau-beliau yang sudah bisa menjadi seorang murabbi. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah memiliki guru-guru yang murabbi, dan kita semuanya sebagai pengajar juga bisa memiliki akhlak adab seperti beliau, bukan sekedar mengajarkan ilmu, tapi sekaligus juga bisa menjadi seorang murabbi. Dan ini yang dicontohkan oleh beliau Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i. Beliau ketika berguru kepada Al-Imam Al-Qifti atau Bahauddin Al-Qifti, di saat itu beliau menghafalkan Mukhtasar Sahih Muslim. Jadi kita mengenal kitab hadis yang dikenal dengan Sahih Muslim, dulu itu pernah dimukhtasorkan, pernah diringkas oleh beliau Al-Hafidz Zakiyuddin Al-Mundhiri. Al-Imam Al-Hafidz Zakiyuddin Al-Mundhiri ketika merangkum kitab Sahih Muslim
Kitab Mukhtasar ini dihafalkan oleh beliau Al-Imam Syihabuddin Al-Isnai. Jadi beliau itu bukan sekedar menghafalkan kitab Arba'in Nawawiyah begitu saja, tidak. 40 hadis begitu saja, tidak. Tapi beliau menghafalkan Mukhtasar dari kitab Sahih Muslim. Bahkan memang ulama-ulama terdahulu kita sering menemukan bahwa beliau menghafalkan kitab Muwatta Imam Malik, menghafalkan kitab Sahih Bukhari, menghafalkan kitab Sahih Muslim, menghafalkan kitab Sunan Abu Dawud, menghafalkan kitab Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya. Ini merupakan adat kebiasaan, merupakan satu dakbu, suatu kebiasaan, suatu budaya yang dimiliki oleh para ulama-ulama terdahulu. Beliau-beliau semuanya memang seperti itu kehidupannya. Beliau mengawali masa mudanya dengan menghafalkan Al-Quranul Karim secara sempurna. Setelah usai menghafalkan Al-Quranul Karim, biasanya ulama-ulama dahulu itu menghafalkan kitab Muwatta'nya Imam Malik, atau biasanya juga menghafalkan kitab Sahih Muslim. Dan ini semuanya, kebiasaan yang seperti ini dilakukan oleh beliau Al-Imam Syihabuddin Al-Isnai. Sehingga bagi kita semuanya sebagai manusia-manusia yang hidup di masa-masa sekarang, terlebih lagi bagi para santri, hendaknya kita tidak malas, hendaknya kita tetap menjaga semangat, menjaga tekad kita untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, atau berikutnya menghafalkan hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sangat miris sekali, sangat disayangkan sekali ketika kita para pemuda memiliki semangat untuk menghafalkan lirik-lirik lagu yang di situ tidak memiliki manfaat ukhrawi, hanya sebatas kesenangan-kesenangan pikiran biasa, yang mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita semuanya bahwa kesenangan duniawi itu sifatnya semuanya adalah semu. Kesenangan yang hakiki adalah kesenangan yang akan kita rasakan nanti hingga alam akhirat, dan itu semuanya bisa kita rasakan ketika kita bisa bertarannum, kita bisa bermurojaah, kita bisa deres dengan hafalan-hafalan Quran kita, atau menghafalkan hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semangat yang seperti ini perlu dibangkitkan, perlu dihidupkan, perlu dikobarkan di tengah-tengah kaula muda, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Sehingga kita sebagai para pemuda jangan sampai kita padam semangat, jangan sampai kita kendor. Kita perlu mengangkat semangat kita, kita perlu menghidupkan gairah kita, yang mana semangat dan gairah itu kita arahkan untuk berbuat taat kepada Allah. Kita berasik-asikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, berasik-asikan dengan hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hal ini pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Beliau Al-Imam Al-Isnai, ketika beliau itu memiliki kesibukan mengajar, memiliki kesibukan mengarang kitab, menulis dan membuat karya-karya tulis ilmiah, di tengah-tengah beliau menulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau, mengundang beliau untuk berpulang ke rahmatullah. Artinya apa? Beliau meninggal dunia pada tahun 707 Hijriah itu dalam keadaan menulis kitab. Itu berarti menandakan beliau memang memiliki keseharian, memiliki kebiasaan di akhir hayat beliau untuk menulis dan merangkum kitab-kitab para ulama hingga menjadi karya tulis ilmiah. Ketika beliau memiliki kebiasaan yang seperti ini, maka tidak ayal kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau, mengundang beliau untuk berpulang ke haribaannya dalam keadaan menulis kitab. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, matal mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebiasaan dia sehari-harinya. Ketika seseorang itu memiliki kebiasaan berwudu, maka insya Allah dia akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan memiliki wudu. Ketika seseorang itu memiliki kebiasaan membaca Al-Quran, maka insya Allah dia akan ditutup usianya dalam keadaan membaca Al-Quran. Ketika orang ini memiliki kebiasaan membaca hadis-hadisnya Rasulullah SAW, maka insya Allah dia akan ditutup hidupnya dalam keadaan membaca hadisnya Rasulullah SAW, dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki kebiasaan taat kepada Allah, maka kita berharap kepada Allah mudah-mudahan hidup kita ini ditutup dalam keadaan melakukan taat kepada Allah, bukan malah sebaliknya kita memiliki kebiasaan yang tidak baik, memiliki kebiasaan yang negatif, dan kemudian kita ditutup usianya dalam keadaan yang seperti demikian. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita mengulas, dengan kita membaca, dengan kita menyimak
biografi singkat dari beliau Al-Imam Al-Isna'i atau Al-Imam Syihabuddin Al-Isna'i ini bisa menumbuhkan semangat kita semuanya untuk bisa semakin maju, untuk bisa semakin meningkat ketaatan kita, tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada junjungan kita, idola kita, bintang kita, kecintaan kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.